Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Afriandi dari kelompok 14, beranggotakan Fikri Firmansyah, Ridho Rialdi, dan saya sendiri Rahman Afriandi. Akan menampilkan yang bertema perkembangan aksara di Nusantara. Periodasi aksara Nusantara. Periodasi aksara Nusantara dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Aksara yang berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada umumnya digunakan untuk menulis bahasa Sanskerta atau bahasa daerah yang sangat terpengaruh bahasa Sanskerta. Selain itu digunakan juga aksara Pallawa, aksara Nagari, aksara Jawa kuno, Jawa kuna atau Kawi, aksara Buddha, aksara Sunda kuna, dan aksara Proto Sumatera. Aksara-aksara ini digunakan untuk penulisan prasasti, keagamaan, puja sastra, dan keperluan praksis lainnya. Memasuki zaman kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13, aksara Arab dipelajari dan digunakan untuk kepentingan kenegaraan, keagamaan, pendidikan, dan perdagangan. Datangnya bangsa Eropa membawa aksara Latin Roman menjadi tulisan yang digunakan untuk berbagai keperluan. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh bangsa Eropa, terutama Belanda yang selama 3,5 abad menjajah Nusantara, penggunaan aksara Latin ini semakin dominan. Masa kerajaan-kerajaan Nusantara, model komunikasi visual telah banyak digunakan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara untuk menyampaikan informasi mengenai nilai-nilai moral etika, cerita pahlawan, kata kenegaraan, dan sebagainya. Artefak-artefak yang menunjukkan komunikasi visual antara lain relief-relief Candi Borobudur, seni wayang beber, simbol-simbol kerajaan. Kerajaan-kerajaan Nusantara telah banyak melakukan interaksi dengan kerajaan dari kawasan lain. Proses interaksi dipastikan membutuhkan perangkat-perangkat yang menunjukkan identitas. Macam-macam aksara. 1. Aksara Pallawa. Prasasti Ciaruteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara antar abad ke-4 hingga 7 Masehi. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Aksara Pallawa atau kadangkala ditulis sebagai Pallawa adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasanya yang bernama bahasa Sanskerta. Aksara ini muncul dari aksara Brahmi. Istilah aksara Pallawa awalnya dipakai oleh ahli arkeologi Belanda Nicolaas Johannes Crom. Perubahan aksara Pallawa ke Nusantara dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri Firmansyah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rahmat Afriandi. Yang kedua, aksara Kawi atau aksara Jawa kuno. Aksara Kawi adalah turunan aksara Brahmi historis yang digunakan di wilayah Asia Tenggara Maritim sekitar abad ke-8 hingga 16. Aksara Kawi ini ada pada saat kerajaan Majapahit. Gambar di samping merupakan contoh atau huruf dari aksara Kawi Jawa kuno. Aksara Jawa kuno digunakan juga di Jawa Barat seperti pada prasasti Sangyang Tapat. Teks prasasti ini berbahasa Jawa kuno dan dipahatkan pada 4 buah batu dengan kode D73, D96, D97, dan D98 seperti contoh pada gambar di atas dengan kode D73 dan D79 yang ditemukan dari aliran Sungai Cicatih dan Bukit Pangcalikan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Selain itu ada prasasti batu tulis di Bogor dan prasasti Hulu Dayeuh di Cirebon yang ditulis menggunakan bahasa Sunda.
Prasasti Kebun Kopi II yang berbahasa Melayu kuno, dan Prasasti Mandiwunga yang berbahasa Jawa kuno ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno. Jadi penggunaan jenis aksara ini di Jawa Barat tidak banyak dan bentuk aksaranya diambil sepenuhnya dari hasil kreasi masyarakat Jawa. 3. Aksara Sunda kuno. Gambar di samping itu naskah cerita Waruga Guru dari aksara Sunda kuno. Aksara Sunda kuno, bahasa Sundanya seperti yang bisa kita lihat ini. Aksara Sunda Buhun merupakan aksara yang berkembang di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-14 sampai abad ke-18, dan pada awalnya digunakan untuk menulis bahasa Sunda kuno. Aksara Sunda kuno merupakan perkembangan dari aksara Pallawa yang mencapai taraf modifikasi bentuk khasnya sebagaimana yang digunakan naskah-naskah lontar pada abad ke-16. Tulisan Sunda kuno. 1. Sebelum abad ke-14, kebanyakan prasasti dan keropak naskah lontar ditulis dalam aksara lain, seperti aksara Pallawa, prasasti Tugu abad ke-4, dan aksara Jawa kuno, prasasti Sangyang Tapak abad ke-11. Bahasanya pun Sangsekerta dan Jawa kuno, bahkan Melayu kuno. 2. Baru pada abad ke-14 dan seterusnya. Aksara Sunda kerap dipakai dalam media, batu, atau prasasti dan naskah kuno. 3. Prasasti Kawali berasal dari abad 14 Masehi yang semasa dengan puncak kejayaan Majapahit di Jawa Timur. Prasasti Kawali terletak di area cagar budaya Astana Gede di Kampung Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Astana Gede berada di situs Kawali dengan luas 5 hektar dan berada 12 km di sebelah utara kota Ciamis. Contoh prasastinya pada gambar di samping. 5. Naskah-naskah kuno Sunda yang memakai aksara Sunda kuno dan juga bahasa Sunda kuno, di antara Carita Parahyangan dikenal dengan nama Register Kopra 406 yang ditulis pada abad ke-16. Naskahnya seperti contoh gambar di samping, naskah lontar dalam aksara Sunda. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rido Rialdi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fikri Firmansyah. Baik, 4. Aksara Bali. Cuplikan Kakawin Ramayana yang disalin tahun 1975, koleksi British Library. 5. Surat Batak, Pustaha Koleksi Topen Museum. 6. Aksara Jawa, halaman pembuka Serat Jati Pustaka yang disalin pada tahun 1830, koleksi Museum Denver. 7. Hat Lampung, naskah surat pantun cara Lampung dengan isi Dwiaksara bersama abjad Jawi. Kemungkinan ditulis di Bengkulu tahun 1812, koleksi British Library. 8. Aksara Lontara, akta pinjaman dari Kerajaan Bone tahun 1864. 9. Aksara Makassar, kumpulan komponen berbahasa dan beraksara Makassar antar abad 18 hingga 19, koleksi British Library.
10. Surat Ulu, naskah syair Perahu dari Antar, abad ke-10 hingga 19, koleksi British Library. Baik, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, kurang dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.